Di sini gue belajar dari Profesor Guru Besar Andrew Huberman. Ini lanjutan dari podcast sebelumnya ya. Silahkan cek link di deskripsi. Topik kita kali ini neuroplasticity. Secara singkat, gue mau kenalin dulu kalian sama Andrew Huberman. Beliau seorang saintis dan Profesor Guru Besar di Neurobiologi dan Oftalmologi Fakultas Kedokteran Universitas Stanford. Dan beliau punya kontribusi besar dalam neurologi dan juga terlibat dalam development tools buat militer elit, atlet, dan industri teknologi Amerika. Welcome to the Huberman Lab podcast, where we discuss science and science-based tools for everyday life. Kita mulai dari neuroplasticity. Rata-rata manusia punya 80-100 miliar neuron saling terhubung satu sama lain. Kemampuan otak manusia buat adaptasi alias merubah atau ngemodifikasi neuron itu yang dinamain neuroplasticity. Selama ini diketahui cuma terjadi semenjak lahir sampai kurang lebih umur 25-an, tapi belakangan juga terjadi setelah itu. Bukan berarti langsung hilang total setelah 25, tapi terus berkurang sesuai dengan umur, sesuai dengan pertambahan umur kalian gitu. Jadi butuh usaha dan waktu berkali-kali lipat orang tua buat berubah atau belajar hal baru dibanding dengan anak muda. Makanya kalau kalian ngejelasin hal yang baru ke orang tua, itu jauh lebih susah dibanding anak muda. Itu mungkin salah satu faktornya. Neuroplasticity tergantung apa yang kalian alamin di hidup kalian, bisa jadi positif dan negatif. Baik lagi tergantung aktivitas dan pengalaman hidup kalian sendiri. Dan pastinya dipengaruhi juga sama neuromodulator atau hormon, salah satunya dopamin, serotonin, asetilkolin, dan epinefrin, dikenal sebagai adrenalin. Dopamin yang ngedorong kita ngelakuin suatu hal berhubungan dengan reward atau pengalaman menyenangkan. Dan kalau peak dan drop secara signifikan, jadilah kecanduan. Jadi cenderung nge-repeat hal yang sama lagi dan lagi gitu. Jadi jangan jadiin sistem reward sebagai tujuan. Baik lagi dopamin juga ada efeknya sebagai proses pembelajaran dan ingatan, ngebantu. Serotonin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, pengaruhin ingatan, mood, perasaan, nafsu makan, dan juga kualitas tidur kalian. Faktanya ada senyawa kimia di antidepresan bisa ngeregulasi serotonin, tapi neuromodulator lainnya juga bakal kena efeknya. Asetilkolin ini yang mainin peran penting, terutama buat bergerak. Kan kalian kayak ngegerakin otot kalian, ngekontraksi otot gitu. Disitulah perannya ini asetilkolin. Selain itu, pas kalian lagi fokus perhatian kalian atau semangat, energik, disitu juga termasuk salah satunya. Epinefrin dikenal sebagai adrenalin, mungkin kalian udah pernah denger ya. Biasanya dalam kondisi tertekan, maju atau nyerah, mundur gitu kan. Diikutin sama detak jantung kalian yang bakal naik gitu efeknya. Dan itu akan berakhir pengaruh juga sama yang namanya neuroplasticity. Buat kalian yang mau lebih manfaatin neuroplasticity buat belajar hal baru dan lain sebagainya, otak manusia beroperasi dalam siklus ultradian rhythm 90 menit. Soalnya kebanyakan orang lebih dari 90 menit itu kebanyakan fokusnya itu mulai ngedrop dan susah balik konsen lagi. Harus diselingin dengan istirahat, break gitu. Gambarannya kayak switch on yaitu simpatetik, bakal alert, fokus, dan off yaitu parasimpatetik, calm, relax. Waktunya istirahat buat proses informasi yang udah diinput. Pokoknya maksimal 90 menit itu udah batas sih kebanyakan rata-rata orang. Tapi buat neuroplasticity orang dewasa atau setelah 25-an, seperti yang udah gue jelasin di awal, lebih ke aktivitas yang ngedorong fokus dan relaksasi itu neuroplasticity-nya. Sebaliknya contohnya trauma dan pengalaman negatif lainnya yang nyebabin neuroplasticity negatif. Itu sebenarnya buat antisipasi ke depannya. Hal yang sama terulang lagi, jadinya trauma gitu. Kondisi stres dalam tekanan yang nyebabin neuromodulator ngelepasin epinefrin atau adrenalin dan asetilkolin yang ngebikin persepsi terfokus dan intens dalam hal negatif itu. Jadi lebih mudah masuk ke pikiran kalian gitu dalam masa jangka panjang. Kenangan atau memori nggak bisa dihapus, tapi emosionalnya itu bisa dikurangin karena adanya neuroplasticity manusia. Jadi buat yang nggak bisa lupain mantan, tapi bisa kurangin baperannya, emosionalnya. Manfaatin neuroplasticity kalian dengan ngalamin atau belajar hal baru, self-care, dan pastinya istirahat yang cukup. Karena neuroplasticity nggak langsung terjadi saat itu juga, melainkan dikonsolidasi atau diproses ketika kalian istirahat dan tidur nyenyak. Memang kedengarannya sepele, tapi itu fakta berdasarkan sains dan itu semua mempengaruhi diri kita sebagai personal. Kesimpulan materi kita kali ini, neuroplasticity adalah kemampuan otak untuk beradaptasi sesuai genetik, lingkungan, dan keseharian seseorang. Tapi kemampuannya akan berkurang dengan bertambahnya umur. Neuroplasticity dipengaruhi oleh pengalaman individu, dan bisa terjadi berdampak positif atau negatif. Neuroplasticity juga dipengaruhi oleh neuromodulator seperti dopamin, serotonin, asetilkolin, dan epinefrin.
Dopamin dikaitkan dengan penghargaan, reward, dan pembelajaran. Serotonin mempengaruhi suasana hati dan kualitas tidur. Asetilkolin terlibat dalam kontraksi otot dan fokus. Epinefrin dikenal sebagai adrenalin yang terlibat dalam respon pilihan seperti lawan atau lari. Kemampuan neuroplasticity bisa dimanfaatin untuk segala aspek kehidupan, meningkatkan kecerdasan, konsentrasi, kesehatan mental, dan sebagainya. Semua ini gua referensi dari seri pertamanya podcast Guru Besar Andrew Huberman. Jika kalian berkenan bisa like video ini, komentar tanggapan kalian, dan pastinya subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.